Selamat datang di channel Origin Comic. Kali ini kita akan mengupas alur cerita yang berjudul King Apocalypse. Yuk simak alur ceritanya. Tongkat yang dilemparkan Kinyu berhasil mengenai anjing bermutasi hingga membuat tongkat itu meledak dan akhirnya membakar anjing itu. Kinyu akhirnya berhasil mengalahkan monster anjing bermutasi. Shoyu menanyakan apakah monsternya sudah mati. Kinyu menyebutkan binatang bermutasi seperti ini pasti punya bahan evolusi, jelas Kinyu. Shoyu menanyakan, kakak, jika keahlianmu adalah Inferno, lalu mengapa aku tidak pernah melihatmu memutahkan atau melemparkan bola api? Kinyu menjelaskan, itu bisa dilakukan. Hanya saja, aku lebih mahir dalam menanamkan kekuatan Inferno dalam senjata daripada mengembuskan api dan melemparkan bola api. Meskipun dia mengorbankan keselamatan jarak selama pertarungan, aku masih lebih suka gaya pertempuran ini. Karena memungkinkan aku untuk meningkatkan kekuatanku. Jadi, kerusakan pada musuh akan lebih tinggi, jelas Kinyu. Dengan penuh kebahagiaan, Shoyu akhirnya menyadari bahwa kakaknya adalah penyihir jarak dekat. Kemudian, Kinyu mengambil inti monster anjing bermutasi. Kinyu mengatakan bahwa keberuntungan dia dan adiknya tidak buruk. Ada dua bahan evolusi di dalam anjing ini, satu miliknya sendiri, satu lagi milik mangsanya. Kemudian, Shoyu menyela. Dia melihat ada sesuatu lagi di anjing itu. Namun, ketika diambilnya, dia berpikir bahwa itu hanya cincin tua dan cincin itu tidak seberapa dibandingkan dengan makanan. Namun Kinyu meminta Shoyu untuk menunggunya sebelum melemparkan cincin itu. Kinyu menyebutkan mungkinkah itu merupakan harta karun dimensi. Kemudian Kinyu memerintahkan Shoyu untuk menggunakan cincin itu dan mencobanya. Shoyu mengikuti perintah dari Kinyu. Kemudian Shoyu mencoba menggunakan cincin itu dan keluarlah cahaya keputihan dari cincin yang sedang digunakannya. Shoyu kebingungan sebenarnya apa yang terjadi, dan tak lama kemudian cahaya itu menyebar dengan sangat banyaknya. Shoyu kebingungan dan menanyakan kepada kakaknya apakah itu yang dikeluarkan dari cincin itu. Kinyu menjelaskan bahwa itu adalah kehebatan celah dimensional. Mereka mampu menghasilkan berbagai jenis item unsur dan melepaskan berbagai jenis kemampuan. Sepertinya kemampuan cincin itu adalah Inferno, sama seperti milikku, jelas Kinyu kepada adiknya. Shoyu penasaran dengan penjelasan Kinyu dan menanyakan apa celah dimensi itu. Kinyu menjelaskan kembali bahwa setelah kiamat terjadi, banyak dari retakan dimensi spasial ini muncul di seluruh bumi. Mereka berbeda dari retakan dimensi nasional, meskipun portal dimensi spasial ini penuh dengan bahaya. Selama kamu melewati cobaan, kau dapat menerima berbagai hadiah dan juga manfaat. Ada banyak jenis hadiah. Beberapa orang menerima harta spasial dengan kemampuan, sementara beberapa dibangunkan dengan teknik khusus dan kemampuan yang kuat. Manusia dapat melawan musuh yang kuat selama era kiamat, bagian yang disebabkan oleh retakan dimensi spasial. Shoyu yang mendengarnya memuji kakaknya karena dia tahu sangat banyak informasi. Kinyu kemudian menatap anjing itu yang menyebutkan anjing bermutasi ini untuk dapat menelan harta di perutnya adalah indikator bahwa ada kemungkinan bahwa pintu masuk ke dimensi spasial itu dekat. Dia berhasil keluar hidup-hidup, yang berarti bahwa dimensi spasial tidak terlalu berbahaya. Pintu masuk ke dimensi spasial tidak stabil. Kinyu tidak tahu kapan itu akan pindah atau bahkan kita akan menemukannya, jelas Kinyu. Kemudian Kinyu meminta Shoyu untuk menguatkan cincinnya dan dia akan mereplikasinya. Shoyu mengikuti perintah Kinyu dan mereka akhirnya berhasil mereplika jadi dua cincin yang semula hanya satu. Kinyu menyebutkan bahwa cincin ini tidak sebagus itu. Tidak heran anjing yang bermutasi bisa membawanya keluar, ujar Kinyu. Scene berpindah di mana Shoyu dan Kinyu sedang makan di meja makan rumahnya. Shoyu mengatakan kepada kakaknya bahwa mereka berdua hari ini memiliki panen yang bagus. Kinyu mengatakan kepada Shoyu bahwa fisik miliknya 5 kali lipat dari orang normal, sedangkan dirinya sendiri itu sekitar 8 kali dengan kemampuan penguatan milik Shoyu. Artinya Kinyu memiliki 16 kali lebih kuat daripada manusia normal. Shoyu yang mendengarnya terkejut dan kebingungan. 16 kali tentang apa ini? Kinyu kemudian menjelaskan, begini, kita dianggap kuat tak terbayarkan dari sudut pandang orang normal dibandingkan dengan zombie dan spesies bermutasi, ujar Kinyu. Shoyu yang mendengarnya sangat terkejut karena mereka menjadi sangat kuat. Kinyu menjelaskan bahwa mereka berdua belum menemukan celah dimensi. Jika mereka berdua menemukannya, maka akan menjadi lebih kuat lagi. Kemudian Kinyu mengajak Shoyu untuk beristirahat hari ini karena besok mereka akan melanjutkan perburuan. Jelas Kinyu dan Shoyu mengikutinya. Malam harinya, ketika mereka berdua sedang tertidur di dalam lorong apartemen, seperti ada sesuatu yang masuk dan menyusuri lorong itu. Kinyu yang merasakannya langsung terbangun dan Shoyu ikut terbangun juga. Shoyu mengatakan kepada Kinyu bahwa saat ini sudah larut malam. Namun Kinyu memberitahunya untuk jangan bersuara karena ada sesuatu di luar. Kemudian
Kinyu membawa senjatanya dan berniat untuk membuka pintunya, dan terlihatlah ada monster zombie yang berbentuk hewan kelabang. Monster itu langsung menyerang Kinyu, namun Kinyu berhasil menahannya dengan tongkat besi miliknya. Xiaoyu kemudian keluar dan menyusul Kinyu, namun Kinyu mengatakan kepada Xiaoyu untuk berhati-hati karena ada musuh dan meminta Xiaoyu untuk pergi dari lokasinya. Namun Xiaoyu berlari dan menuju mendekat Kinyu. Dia mengatakan bahwa dirinya belum menguatkan kakaknya. Lama kemudian, akhirnya monster itu terbunuh akibat serangan yang dilakukan oleh Kinyu, dan Kinyu berhasil menyusul Kinyu keluar dari pintu apartemennya dan melihat kakaknya sudah membunuh monster kelabang. Kinyu sangat kelelahan setelah membunuh monster itu karena Kinyu tanpa penguatan milik Xiaoyu, dan itu menyebabkan kelelahan pada dirinya. Kemudian Xiaoyu melakukan penguatan kepada kakaknya karena terlihat sedang kelelahan. Setelah melakukan penguatan, Kinyu berdiri. Xiaoyu menanyakan, serangga jenis apa ini? Sangat menjijikan, ucap Xiaoyu. Kinyu mengatakan bahwa itu monster kelabang logam. Dia berpikir, sudahkah kelabang ini mengalahkan tentara yang berjalan ke sini? Itu tidak benar. Kekuatan spesies serangga seharusnya tidak sekuat ini. Kelabang ini harus menggali jalan ke sini dari bawah, pikir Kinyu. Xiaoyu kemudian menanyakan, kakak, ada apa dengan serangga ini? Kok terlihat khawatir? Tanya Xiaoyu. Tak lama kemudian, Kinyu menyadari kedatangan monster lainnya yang sedang mengincarnya dan meminta Xiaoyu untuk segera mengerunduk, dan beruntung mereka tidak terkena dari serangan dari monster itu. Dan terlihatlah ada monster serangga yang dapat terbang dengan pisau yang cukup tajam di kakinya. Kinyu yang melihatnya dengan kedatangan monster itu menyebutkan bahwa itu merupakan hal yang sangat buruk, dan menyebutkan bahwa tim serangga pemulung makanan ini sangat cepat dan mendorong Xiaoyu untuk segera minggir karena monster itu akan segera menyerang Kinyu. Namun Kinyu berhasil menghindari serangan yang datang. Setelah gagal menyerang Kinyu, sekarang Kinyu yang berbalik menyerang monster serangga itu, dan benar saja Kinyu berhasil mengalahkan monster serangga itu dengan sekali tusuk. Kinyu kemudian memberitahu Xiaoyu untuk tetap waspada karena kemungkinan monsternya lebih dari 2. Benar saja, tak lama setelah peringatan Kinyu, monster lainnya mulai menyerang Kinyu dan juga Xiaoyu dengan tembakannya yang cukup kuat. Kinyu yang ditembaknya oleh monster serangga berhasil menahan serangan itu dengan pelindung yang telah dibuatnya. Xiaoyu yang melihat arah tembakan ke arah Kinyu sangat khawatir dengan kakaknya. Kinyu mengungkapkan bahwa dia sangat beruntung karena berhasil menghindari senar mematikan itu. Tidak akan lucu jika dirinya sampai terkena, ucap Kinyu. Perisai Kinyu mulai menghancur dan terlihat serangga terbang yang telah menyerang Kinyu. Dia sangat terkejut karena itu adalah monster kunang-kunang yang bisa menembakkan serangan cahaya. Kinyu kemudian menarik Xiaoyu untuk segera lari dan menarik tangannya untuk ikut lari bersama. Xiaoyu yang berlari bersama Kinyu menanyakan bagaimana makanan dan rumah kita, bagaimana serangga ini berhasil menemukan kita, tanya Xiaoyu. Kinyu menyebutkan bahwa mereka semua adalah pemulung makanan dan pemimpin mereka adalah kunang-kunang yang menembakkan api, pasti sangat kuat. Bahkan jika lebih dari 10 manusia evolver bergabung, mereka mungkin bukan lawannya, ujar Kinyu. Tiba-tiba di depan mereka keluar tembakan yang menembus dinding apartemen mereka. Kinyu yang memerintahkan Xiaoyu untuk terus berlari, sedangkan monsternya sedang terbang di atas mereka. Monster kunang-kunang itu kemudian menembakkan kembali serangan kepada Kinyu dan juga Xiaoyu. Serangan itu mengarah ke Kinyu dan melihat kakaknya diserang, namun Kinyu berhasil melompat dan menghindari serangan itu. Kinyu yang berhasil selamat dari serangan monster sangat kesal. Jalan, serangga ini menyerang kita begitu saja, ucapnya kesal. Dia kemudian menembakkan bola api dari tangannya karena menurutnya itu tidak akan pernah selesai jika dia terus diserang. Serangan api yang dilakukan oleh Kinyu berhasil mengenai monster itu dan meledaklah api yang ditembakkan oleh Kinyu dengan begitu kuatnya. Xiaoyu menanyakan kepada kakaknya apakah dia berhasil mengalahkan monster itu, namun Kinyu menegurnya dan mengatakan untuk jangan berhenti dan terus berlari. Ternyata serangan Kinyu tidak berhasil membunuh monster itu dan dia menampakkan diri tanpa terluka. Kinyu sangat kesal karena monster itu bahkan tidak mencoba bersembunyi. Dia sungguh meremehkan dirinya. Kemudian Kinyu mengeluarkan api lagi di tangannya. Kinyu menantang monster itu dan ingin melihat api siapa yang lebih kuat, ucap Kinyu. Dan keduanya saling beradu serangan yang cukup kuat antara api cahaya milik monster kunang-kunang dan juga api milik Kinyu. Keduanya sama-sama saling menembakkan. Namun sayang sekali, serangan Kinyu tidak berhasil mengalahkan milik monster kunang-kunang dan serangan monster hampir saja mengenainya. Untungnya, Kinyu langsung melompat agar terhindar dari serangan musuh. Kinyu sangat kesal karena dia harus mengakui bahwa monster itu lebih kuat dibandingkan dirinya. Kinyu kemudian melihat adiknya bersiap melakukan serangan, namun Kinyu melarangnya. Xiaoyu, pergi dari sini, kau tidak akan bisa membantu, ucap Kinyu. Namun Xiaoyu tidak mematuhi perintah kakaknya dan langsung menyerang monster kunang-kunang dengan api yang telah dibuatnya. Serangan itu berhasil mengenai monster kunang-kunang. Terlihat Xiaoyu sangat kelelahan akibat mengeluarkan kekuatannya. Kinyu mengatakan bahwa monster itu
sepertinya terlalu malas untuk menghindar. Diduga, serangan dilakukan oleh Xiaoyu berhasil membuatnya jatuh akibat serangan yang dilakukan oleh Xiaoyu. Kinyu menanyakan, "Xiaoyu, kau bagaimana kau melakukannya?" Xiaoyu mengatakan bahwa dia mencoba menggunakan intensitas bola api kemudian melepaskannya dan itu super efektif. Kinyu memuji Xiaoyu bahwa dialah yang terbaik dan menyerahkan sisanya kepada dirinya untuk mengurus monster itu. Kinyu menjelaskan bahwa kekuatan kunang-kunang 20 kali orang normal, bahkan aku yang telah ditingkatkan oleh Xiaoyu hanya 16 kali. Ingin mengalahkannya sama saja dengan cari kematian, tetapi aku bisa mengambil keuntungan dari peluang yang diciptakan ketika Xiaoyu menggunakan bola api yang disempurnakan untuk melumpuhkan sayapnya. Ini harusnya menghalangi kemampuannya untuk mengejar kita, ucap Kinyu. Terlihat monster itu telah terjatuh dan ini adalah waktunya untuk menyerang monster itu, ucap Kinyu maju dan menyerang monsternya. Kemudian dia menduplikat dirinya menjadi dua dan maju langsung memotong sayap monster kunang-kunangnya. Kinyu menyebutkan itu adalah kesalahan besar karena mengekspos sayapmu. Kemudian Kinyu sangat terkejut karena tiba-tiba adiknya batuk-batuk. Kinyu sangat khawatir dengan keadaan Xiaoyu. Kinyu merasakan sesuatu di tubuhnya, yaitu penguatan tubuhnya telah menghilang. Kemungkinan pemiliknya mengerahkan 2 kali lipat dan mengorbankan Xiaoyu sampai dia tidak tahan lagi, ucap Kinyu. Terlihat monster kunang-kunang itu mencoba terbang lagi di depan Kinyu. Kinyu sangat terkejut karena monster itu bisa terbang. Untung saja monster itu ternyata langsung jatuh lagi akibat dipotong sayap monster itu. Kinyu sangat lega karena keberuntungan iblis itu tidak bisa terbang lagi. Kemudian Kinyu menghampiri Xiaoyu. "Xiaoyu, ada masalah apa denganmu? Ayo kabur." Sementara dia tidak bisa terbang, ucap Kinyu mengajak Xiaoyu lari. Mereka berdua kemudian kabur dan meninggalkan tempat monster itu. Kunang-kunang itu cepat di udara, tetapi sendirian dia tidak akan pernah mengejar kita, ucap Kinyu membantu Xiaoyu untuk berjalan. Tak lama berselang di depan mereka berdua muncul sesuatu dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Mereka berdua sangat terkejut. "Apa-apaan itu?" ucap mereka kebingungan. Ternyata itu adalah monster laba-laba yang bercampur dengan manusia. Kinyu menyebutkan bahwa itu tipe iblis lain, bukan zombie berevolusi normal yang mungkin tertarik dengan pertempuran, ucap Kinyu. Monster itu mulai menyerang Kinyu, namun Kinyu masih berhasil menangkis beberapa serangan yang mengarah kepadanya. Pertarungan cukup sengit terjadi antara mereka berdua. Kinyu mengungkapkan dia 10 kali lebih kuat dari manusia biasa, sedangkan aku 8. Dia jauh lebih kuat dariku, ucap Kinyu. Dengan berusaha payah, Xiaoyu kemudian memberikan penguatan kepada Kinyu. Kinyu yang melihatnya langsung memprotesnya. "Xiaoyu, jangan pasangkan dirimu. Jika kau gunakan staminamu lagi, kau akan pingsan," ucap Kinyu. Kinyu mengatakan kepada Xiaoyu, biar dia saja yang akan menangani ini. Dia kemudian maju dan berlari dengan kuatnya dan maju dengan membawa senjata logam miliknya untuk membunuh monster itu. Namun dengan sekali serangan Kinyu langsung tertusuk oleh monster itu. Xiaoyu yang melihat kakaknya tertusuk oleh monster laba-laba sangat histeris, takutan. Terlihat tubuh Kinyu masih tertusuk laba-laba, namun terlihat monster kunang-kunangnya sedang berjalan ke arah Kinyu. Xiaoyu mengatakan, "Kakak, hati-hati, kunang-kunangnya akan menangkap kita," ucap Xiaoyu. Kunang-kunang itu menyiapkan banyak cahaya di tubuhnya dan kemudian menembakkan serangan ke arah suhaan Kinyu dan monster laba-laba. Serangan itu berhasil mengenai Kinyu dan juga monster laba-laba yang menusuk Kinyu. Ledakan kuat terjadi akibat serangan yang dilakukan oleh monster kunang-kunang. Xiaoyu yang melihat serangan itu sangat terkejut karena kakaknya terkena serangan. Tiba-tiba Kinyu muncul di samping Xiaoyu. Ternyata yang terkena serangan itu hanyalah tubuh duplikatnya saja. Kinyu mengajak Xiaoyu untuk lari. Xiaoyu menanyakan, "Kakak, kapan kamu muncul?" tanya Xiaoyu. Kinyu mengatakan bahwa pada saat menyerang, aku sudah menduplikasi diriku, ucap Kinyu. Xiaoyu senang dengan apa yang dilakukan oleh Kinyu. "Kakak, kau keren, bahkan aku sampai terkejut," ucap Xiaoyu bahagia kakaknya selamat. Lihat, tubuh duplikat milik Kinyu telah terjatuh di dalam lubangan bersama dengan laba-laba. Tak lama kemudian, tubuh itu menghilang dan masuk ke dalam tubuh asli milik Kinyu. Xiaoyu menanyakan, "Kakak, bagaimana keadaanmu?" tanya Xiaoyu. Kinyu mengatakan bahwa rasa sakit diderita kalau ditransfer balik padanya. "Tapi jangan pikirkan, ayo kabur," ucap Kinyu. Mereka berdua akhirnya kabur, meninggalkan lokasi rumah mereka. Kinyu menemukan sebuah tempat dan meminta Xiaoyu untuk cepat masuk ke dalam. Mereka akhirnya beristirahat di toko pakaian. "Ayo istirahat sampai malam berlalu." Akhirnya mereka tidur di sana. Kinyu berpikir dirinya takut mulai besok bertahan hidup akan lebih sulit, ucapnya.